Good to see you. Hai, halo Kak Wina, hai, hai. Senangnya ya, akhirnya kita ngobrol. Aku tuh suka lihat di TikTok, YouTube aku juga suka muncul tuh. Ikut loh, kata Ligwina Hananto gitu ada. Jadi, seneng banget. Akhirnya kita bisa ngobrol live, nggak cuman lewat media sosial jauh-jauhan ya. So good to see you. Terima kasih udah bergabung bareng sama Korea Investment. Hari ini aku take over lagi IG-nya Korea Investment karena mau ngebahas tentang hal-hal yang berbau finansial lewat IG-nya Korea Investment dan spesial banget nih udah beberapa kali nih Ken aku jadi host di sini. Kemarin-kemarin kamu juga pasti kenal karena aku tuh seneng kalau kita bisa belajar finansial bareng-bareng. Jadi nggak ada kompetisi, bener-bener yang semua Yes, rame keroyokan edukasi finansial. Aku suka banget konsepnya nih sama Korea Investment. Kemarin kita udah yes. ngobrol sama di Ayah Mamat, kita udah ngobrol sama Sam Ray, kita udah ngobrol sama Alexander Ruby. Jadi senang banget hari ini ngobrol sama Ken. Uh, Ken, kamu pasti lihat dong ya, yang lagi viral-viral tuh sekarang semua apa-apa ngebahas tentang kemungkinan um, resesi global. Nggak resesi lokal loh, resesi global 2023. Kok jadi horror story gini ya kemana-mana? Dan gak satu dua orang, banyak yang ngebahas ini. Dan kayaknya jadi ini Iya, topik yang valid untuk dibahas nih, Ken. Uh, iya. Lu sebagai foundernya Gatherage yang tentu saja sudah banyak ngobrol sama orang-orang, sering banget bikin konten. Menurut lo kemungkinan resesi globalnya kayak apa sih, Kang? Oke, sebelumnya thank you banget Korea Investment udah undang. Hai Kak Wina, gue seneng banget bisa ketemu lu, tapi I hope abis ini bisa ketemu offline juga. Beneran, Karena beneran, sumpah beneran. Kita harus janjian ketemu ya. beneran, beneran. Soalnya gua salut sama lu karena lu punya sepak terjang yang luar biasa dari segi apa ya waktu karena gue mulai invest aja 2012, which is 10 tahun lalu, dan lu udah mulai jauh sebelumnya. Tapi ini bukan urusan soal senior junior enggak. Kalau urusan edukasi finansial menurut aku emang harus keroyokan kerjanya. Jadi gue seneng banget, gue salut lu juga bareng-bareng edukasi orang banyak. So what do you think? Global Crisis 2023 Actually, bikin sebenarnya stres gak sih? sebenarnya menurut gua ya, terus terang ya, menurut gua itu banyak pihak yang menggunakan ini judul-judul clickbait gitu loh. Jadi makin fear, Hmm, orang-orang tuh makin takut. Nah, sebenarnya resesi itu kan artinya resesi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dua kali quarter tuh minus gitu loh. oh ada definisinya itu ya. Mari kita jangan lupa. Jadi gimana? Sebuah resesi ekonomi teorinya adalah Pertumbuhan pertumbuhan ekonominya tuh minus. ekonominya minus dua quarter. Selama dua quarter. Oke. Yang sebenarnya artinya kalau kita kan dibilangin ya gue tahu sih Pak Jokowi pasti menyiapkan kita supaya masyarakat lu prepare ya gitu loh. Jangan sampai kenapa-napa. Jadi wajar menurut gue Pak Jokowi ngomong supaya sebagai masyarakat kita prepare, the worst thing come, and then kita bisa survive gitu. Hmm. Nah, tapi banyak banget pihak yang pakai hal ini sebagai Clickbait. menakut-nakuti. Nah, ini Hmm, hmm, menurut gue hal yang agak kurang tepat karena sebenarnya kalau kita ngomong global loh, bukan Indonesia doang yang global ya. Kalau Indonesia kan kita ketolong karena kita punya sumber daya alam. Jadi komoditi kita kan ya masih ada duit lah masuk dari situ gitu loh. Nah, hmm. sedangkan kalau kayak US sebenarnya dia udah resesi. Kalau kita lihat US ya, Jadi udah terjadi di negara lain tuh udah terjadi resesinya. udah. Justru udah dan actually itu kan ekonomi terbesar di dunia gitu ya. Jadi Q1 dia minus 1,6, Q2 dia minus 0,6. Jadi kayak per Juli sudah dinyatakan ya minus gitu. Nah, Indonesia menurut gua lumayan hebat nih. Dan kita ya tapi gini lah maksudnya kalau kita lihat berkaca dengan IHSG kan kita tahu kalau pasar saham itu bisa dibilang tukang predik masa depan gitu. Ya, Maksudnya tuh dia lebih cepat simbol duluan gitu. kepercayaan publik kalau aku nganggepnya gitu kalau di pasar modal. Iya, iya. Jadi I think actually ya IHSG udah turun sih belakangan ini gitu loh. Jadi kemungkinan terjadi nggak sih di Indonesia? Menurut gua bisa bisa aja terjadi, tapi
sebagai masyarakat sebenarnya menurut gue penting banget untuk kita prepare. Jadi harapan Oke. selalu ada. Gue percaya harapan tuh selalu ada. Cuman Catat ya, harapan selalu ada nih buat Sobat Kisi. nah, teman-teman Sobat Kisi semuanya harapan selalu ada sama jangan terlalu takut. Yang penting kita siapin nih dan ini yang mau kita bahas kan hari ini. Kita Ya. perlu persiapan Jadi apa aja jadi gitu. khawatir itu perlu, tapi jangan serba ketakutan gitu ya. Iya, Khawatir khawatir wajar banget dulu. kan? Mm-mm. Soalnya kalau misalkan lu takut, menurut gue lu jadi merasa tidak berdaya. Sedangkan source-nya kita kan, maksudnya ya apa yang bisa kita bisa kerjakan gitu loh. Kalau kita ngomongin secara makroekonomi itu kan besar banget. Kenapa bisa resesi terjadi? Kita tarik panjang banget tuh dari 2020, COVID, dan lain-lain gitu ya. Tapi, I think mendingan kita fokus ke what we can do sih. Oke, what can we do berarti berikutnya? Ken, kalau terjadi krisis, sebelum terjadi krisis nih ya, misalnya amit-amit memang terjadi resesi, eh, penurunan pertumbuhan ekonomi di 2023 misalnya ya, walaupun ini ada satu ulasan lagi yang aku sempat baca minggu lalu, Bang Dede Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan Indonesia. Jadi solid nih ya, valid dong ya source-nya nih. Beliau ngebahas tentang kemungkinan resesi global yang sebetulnya kalau ngelihat Amerika aja udah confirm gitu. Dan ngelihat perang di Rusia Ukraine kan itu bikin Eropa ketar-ketir gitu ya. Tapi ulasannya Bang Dede Hatip Basri itu bilang kemungkinan kita resesi itu rendah, tapi perlambatan ekonomi itu pasti. Dia ngomongnya gitu kan. Mm-mm. Berarti kan kita memang udah perlu apa nih, lampu kuning gitu ya. Nah, Ya, if that happens, yang kita mesti siapin berarti apa nih sekarang? oke. Kalau Berkaca sama krisis-krisis sebelumnya. Krisis sebelumnya. Ada berapa banyak tuh krisis? iya, kalau gue sih udah lewatin 2020. Gue kan dari 2012. IHSG Crash 2015 gue lewatin. Terus kalau lu dari kapan? Nah, Oke, ini pamer-pamer umur ya. Gue ngerasain 97. Ya Tuhan, 97. Nih buat Sobat Kisi yang masih muda-muda banget, mungkin nggak inget 97 tuh kayak apa. 97 itu gue lagi kuliah, Krismon, US dollar, naik sampai 20.000 dari 2.000 3.000 kali ya itu dulu ya. 85.000 gitu dulu ya. Naiknya berkali lipat, jadi bisa 4-5 kali lipat. Habis itu sebetulnya yang kerasa banget adalah bank-bank pada kolaps. Jadi itu yang bikin orang benar-benar takut. Itu 97 kayaknya kalau ke belakang yang paling buruk itu. Sebelum 2015 kan lu tadi mention 2015 ya. Sebelum 2015 tuh pasti lu ingat juga ada 2008 kan. nah, 2008 Ini kan itu gue masih Alia muda ya. 97 masih bayi. Nah, memang anak-anak ini ya. Alia ngaku 97 masih bayi itu dia komen. Ingat 2008 ya kan? Actually gue 97 98 udah hidup, gue berasa banget. Gue berasa banget kita ngungsi dan Udah lahir lain-lain. kan? Nah ya Tapi isunya banyak banget 2008 tuh kan isu saham apa minusnya gede ya. 2008 yes kalau 2008 kan kita ngomong berarti subprime mortgage dong karena di US kan bubble Jadi ini kan. Amerikanya krisis, Mm-mm. kena imbasnya sih. Tapi sebentar Nah ya. betul kalau menurut gua Indonesia itu tuh ada beberapa kemungkinan sih. Jadi Indonesia Gimana bisa nih? Seru nih, seru. ikutan gara-gara dia ngelihat oh iya di luar sana dia ikutan takut. Investor ikutan takut, dia ikutan save money. Artinya kan dia tarik duit dong. Ya ini kan hukum ekonomi simple nih yang buat teman-teman yang nonton ya. Jadi ya di mana kita menjual, banyak yang menjual harganya turun gitu kan. Nah, ya kita berharap, kita ini harapan nih, kita berharap supaya orang-orang nggak setakut itu justru. Karena kemarin yang di 2008 kejadian itu, ya memang investor Indonesia ya save the money kan. Maksudnya dia tarik dana gitu, duitnya disimpan dulu. Nah, berarti gini, kalau di 2008 subprime mortgage terjadi, oh ini kan ini ngomonginnya jadi agak melebar ya. Nggak apa-apa. Yang Ini sekarang lagi ramai diomongin kan credit ilmunya ya Suisse. buat kompetisi. Kenapa? Kenapa? Ini ilmu yang Sobat Kisi mesti tahu soalnya. Nah iya, tapi kalau kita ngomongin KPR, kita ngomongin properti,
di Indonesia itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Karena I think buat orang-orang yang bilang properti jadi jangan beli dulu dong. Gitu. Karena kan banyak isu yang ngomongin, Iya, yang gawat tuh pada nakut-nakutin itu ya. nah itu sampai ya ini terus terang aja ya ada industri properti itu kan karena gue ada di situ juga. Ada satu apa satu Sampai kontak lu. iya satu bos besar yang kontak lah ibaratnya. Kan ini gimana ya? Karena isunya tuh agak nggak netral, sangat menjelek-jelekan industri properti. Sedangkan Hmm, di view-nya kita nih sebagai orang yang praktisi di properti dan kita memang mengerti bahayanya itu buat teman-teman yang KPR-nya floating. Kalau KPR-nya floating, oke. tentu Ya, ya, bahaya ya. karena floating itu sekarang 11% ke 12,5% tergantung banknya bisa nego atau enggak. Tapi Nah, kalau gue lu pernah pengguna gue baru, pernah ngerasain tahu-tahu naik 16%. Jeng hmm, jeng. gue inget banget, Kayak terkik gitu ya. gue inget banget dulu itu di bank, ya gue sebut merek nggak apa-apa lah, Bank UOB tahun 2000 berapa ya, tahun 2010, 11, 12 apa gue lupa, gue nggak inget tahunnya. Bunga KPR fixed rate 13% aja dipromoin, dibikin posternya gede-gede. Iya. Sekarang fixed rate itu Sekarang rendah 5%. banget. Iya, sekarang rendah banget. Sekarang Oke, tuh kita tahan dulu obrolan KPR ini. Tahan dulu, Ken. Ini nyambung, tapi kita bahas belakangan ya tentang obrolan KPR. boleh. Aku kembali ke pertanyaan tadi. Kalau amit-amit sampai terjadi resesi global 2023, sekarang nih Sobat Kisti mesti ngapain? Oke. Bener juga. Tadi pertanyaan itu lebar ya. Kalau menurut gue jangan takut itu tadi. Hmm, Terus kebiasaan lu menabung, kalau lu memang sudah punya kebiasaan menabung, menyisihkan ya, bukan sisa loh. Kalau lu menyisakan berarti sisakan dikit. Tapi kebiasaan lu itu harusnya menyisihkan. Jadi begitu terima income, lu sisihkan. Mana yang buat pos apa, pos apa. Nah itu harus diterusin, jangan sampai hilang. Kalau buat lu yang belum punya kebiasaan nabung, alias gaji langsung dipakai, please ubah itu gitu loh. Please banget diubah. Supaya apa? Lu punya dana, at least dana darurat tuh ada gitu loh. oke. Jadi Nah dana sekarang, darurat sekali lagi adalah bagian penting dari persiapan krisis. Kan? Netizen itu bin julid kan. Protes dia kalau diingetin tentang dana darurat. Dana daruratnya udah mau habis nih gara-gara pandemi. Jadi kita mesti ngapain? Nah, kalau jawabannya kayak gitu, kita mesti kasih tips apa buat mereka yang, aduh, baru-baru ngomongin dana darurat deh gitu. oke, sebenarnya ada tips simple sih. Kalau lu nggak punya dana darurat, itu lu lihat di rumah lu ada barang apa yang kagak kepake, udah jual-jualin dah. Itu deh. Jual Jadi sekarang, memastikan jangan uang pas lagi masuk terus nanti. ya. Memastikan uang masuk terus ya. Yes, jadi kan ada dana inilah, ibaratnya ada dana yang lu pegang gitu loh. Jangan sampai pas lagi udah darurat baru lu jual barangnya, pasti murah lah. Kalau sekarang belum darurat lu jual barangnya, nah itu kan yang membuat lu jadi punya duit. Jadi bukan jual pada saat BU ya. Jualnya jangan Disiapkan sampai sebelumnya berarti ya. siapin sebelumnya, betul. Oke, ini menarik banget nih Sobat Kisi. Pasti kalian juga mulai gerah lihat postingan-postingan di mana-mana ngomongin tentang resesi. Padahal ini baru bulan Oktober 2022. Kan kita rencananya mau liburan dulu ya di Desember 2022 ya. Bener juga. Boleh nggak ngomongin yang lebih seru-seru dan asik-asik? Sedih kak gitu ya, ya nggak sih? Oke, aku melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau udah seperti itu, um, dengan kita udah antisipasi, sekarang kita masuk ke ini nih kan. Ada yang bilang kalau ekonomi lagi susah, cash is king. Kalau menurut gue bahkan cash is King Kong, udah bukan king lagi.